Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga di pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa mengisi absensi pada e-learning. Bagi yang sudah, silakan lanjut dengan menyimak materi dengan baik dan jangan lupa menyiapkan catatannya. Terima kasih. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita masih akan membahas mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelum kita lanjut ke materi baru yaitu diskriminant fungsi kuadrat, kita akan mengulang lagi materi mengenai grafik fungsi kuadrat. Seperti yang kita tahu sebelumnya, dalam membuat grafik fungsi kuadrat, kita membutuhkan 4 langkah. Langkah yang pertama, kita akan menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Jadi persamaannya kita akan membuat Y sama dengan 0. Langkah kedua, titik potong kurva dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Jadi kalau kita punya persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, X-nya sama dengan 0. Dan nanti hasilnya Y sama dengan 0, C. Langkah ketiga, kita akan menentukan titik puncak. Untuk menentukan X, kita akan menggunakan rumus min B per 2A. Sedangkan menentukan Y, kita akan menggunakan rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. Dan langkah terakhir, kita akan menghubungkan titik-titik yang sudah kita peroleh dari titik potong kurva terhadap sumbu X, titik potong kurva dengan sumbu Y, dan juga titik puncak. Dan nanti hasilnya kita akan mendapatkan grafik fungsi kuadrat. Di sini kita punya contoh. Jika diketahui Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2, dari persamaan ini kita tahu bahwa A sama dengan 1, B sama dengan negatif 1, dan C sama dengan negatif 2. Perintahnya gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Kita masuk ke langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama kita akan menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Persamaannya Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Karena Y sama dengan 0, jadi kita buat Y-nya sama dengan 0. Karena Y-nya sudah sama dengan 0, bisa kita faktorkan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 menjadi X dikurangi 2 dan X plus 1. X dikurangi 2 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 2. Karena negatif 2 pindah luas jadi positif. Atau X plus 1 sama dengan 0 menjadi X sama dengan negatif 1. Karena plus 1 pindah luas menjadi negatif 1. Titik pertama yang kita dapat yaitu 2,0 dan titik kedua yaitu negatif 1,0 karena Y-nya selalu sama dengan 0 sesuai dengan syarat yang ada di atas. Langkah kedua, kita akan menentukan titik potong kurva dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Sesuai dengan yang dijelaskan tadi, rumusnya itu 0, C. C-nya itu negatif 2, jadi 0, negatif 2. Langkah ketiga, kita akan menentukan titik puncak. Untuk mencari X, kita akan menggunakan rumus yang pertama, min B per 2A. B-nya kita substitusi menjadi negatif 1, A-nya kita substitusi 1, karena ini negatif sama negatif, jadi positif. Jadi 1 per 2. Untuk mencari Y-nya, kita menggunakan rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita substitusi B-nya, kita substitusi A, C, dan di sini A. Dan akan menghasilkan nilai negatif 9 per 4. Artinya, titik puncaknya 1 per 2, negatif 9 per 4. Langkah terakhir, kita sudah mendapatkan titik puncak. Ini titik puncaknya. Kita sudah mendapatkan titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Selanjutnya kita bisa gambarkan seperti ini. Ini titik puncaknya, ini titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu X, dan ini titik potong dengan sumbu Y. Itu anak-anak. Selanjutnya
kita masuk ke materi yang baru, yaitu diskriminan fungsi kuadrat. Apa itu diskriminan? Diskriminan adalah suatu nilai persamaan yang membedakan banyaknya akar pada persamaan itu sendiri. Dan diskriminan dirumuskan dengan B kuadrat min 4AC. Diskriminan ini berguna untuk membedakan jenis akar-akar. Jika diskriminan lebih dari 0, persamaan mempunyai dua akar real. Akar yang pertama, jika D berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya rasional. Jika D tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya irasional. Ini yang pertama, yaitu jika D lebih dari 0. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka persamaan mempunyai dua akar real yang sama. Sedangkan jika D kurang dari 0, maka persamaan tidak mempunyai akar-akar real. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan jenis akar persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, 2x kuadrat kurangi 7x plus 6 sama dengan 0. Dari sini kita tahu A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 7, dan C sama dengan 6. Kita bisa substitusi. B kuadrat negatif 7 kuadrat dikurangi 4 dikali A, A-nya 2, C-nya 6. Hasilnya 1. Karena D sama dengan 1, artinya D lebih dari 0. Dan menunjukkan bahwa bentuk kuadrat sempurna, maka persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 7x plus 6 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berlainan dan rasional. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Persamaan berikutnya, x kuadrat dikurangi 6x plus 12 sama dengan 0. Koefisiennya A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 12. Nilai diskriminannya kita bisa langsung substitusi. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya sendiri negatif 6 dikuadratkan, lalu ada negatif 4 dikali 1 dikali 12, dan akan menghasilkan negatif 12. Karena nilai diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 6x plus 12 sama dengan 0 tidak mempunyai akar real, atau kedua akarnya tidak real. Selanjutnya, ada kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu x dilihat dari nilai A dan nilai diskriminan. Ini untuk grafik yang pertama, jika kita punya nilai A lebih dari 0 dan D lebih dari 0, maka grafiknya ke atas dan mempunyai dua titik potong dengan sumbu X. Titik potong yang pertama di sini, titik potong yang kedua di sini. Lalu bentuk grafik yang kedua, A lebih dari 0 dan D sama dengan 0. Artinya, titik puncaknya berada pada sumbu X. Ini titik puncaknya ya. Bentuk yang ketiga, A lebih dari 0 dan D lebih dari 0. Artinya, tidak ada grafik yang menyentuh sumbu X. Kita lanjut ke grafik yang keempat, A kurang dari 0 dan D lebih dari 0. Artinya, grafiknya mengarah ke bawah dengan ada dua titik potong pada sumbu X. Titik potong yang pertama di sini, titik potong yang kedua di sini. Lalu grafik yang kelima dengan A kurang dari 0 dan D sama dengan 0. Artinya titik puncak berada pada sumbu X dan grafiknya mengarah ke bawah. Lalu bentuk yang terakhir, A kurang dari 0 dan D kurang dari 0. Artinya tidak ada grafik yang menyentuh sumbu X dan grafiknya mengarah ke bawah. Baik anak-anak, terima kasih karena telah menonton video pembelajaran dengan sangat baik. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan pemahaman mengenai materi yang saat ini kita pelajari. Selanjutnya silakan bertanya pada WhatsApp grup atau personal chat melalui kontak Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.